Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, zikir itu merupakan latihan untuk menjinakkan ingatan, menghaluskan pikiran, latihan untuk melembutkan batin kita, hati kita. Atau dalam istilah lain, zikir merupakan alat untuk meruncingkan atau menajamkan rasa kita. Karena itu, agar batin kita semakin tajam, semakin halus, lembut, fokus, nah itu ada tahapannya. Ya semua juga ada tahapannya ya. Seperti orang buat pedang katana, kan tidak ujuk-ujuk tajam, ada prosesnya, ada tahapannya. Tombak juga, orang buat tombak kan dari besi, tidak ujuk-ujuk tajam tombaknya, runcing, fokus tombaknya. Tapi besi itu awalnya dibina, diolah, dibakar macam-macam, lalu dihaluskan, diruncingkan, jadilah ia tombak. Jadi tidak ujuk-ujuk ya Bapak Ibu, ada tahapannya, ada prosesnya. Demikian juga kita belajar zikir, belajar spiritual, belajar menunggalkan batin, belajar memfokuskan, mengkonsentrasikan, belajar menghaluskan, melembutkan, meneguhkan batin kita, mempancelengkan, ajak pancek ingatan kita. Itu tidak ujuk-ujuk, ada tahapannya, ada prosesnya. Kan batin kita tidak ujuk-ujuk halus ya Bapak Ibu. Terlebih bagi kita yang terkadang di masa lalu pernah mengalami hal-hal yang tidak baik, dulu kita pernah kehilangan, dulu kita pernah mengalami penolakan, pernah mengalami ragam kekecewaan, ada luka-luka batin yang belum sembuh, trauma masa lalu yang belum rilis, kotoran-kotoran batin yang belum terbersihkan. Maka tidak ujuk-ujuk halus, kita ada prosesnya untuk membersihkan, menyembuhkan luka-luka batin itu. Maka kadang-kadang ada kita itu baru belajar zikir pengen tajam batinnya, tenang, pengen cerah pikirannya, perasaannya lembut, rasanya halus, intuisinya tajam. Ya nggak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Ada prosesnya untuk mencapai ke kualitas spiritual seperti itu. Ada tahapannya untuk menghaluskan dan menajamkan rasa kita itu. Maka Guru Agung Bangsa Al-Banom di dalam kuliah beliau menjelaskan, zikir itu harus sampai pada bertingkat-tingkat, dugika jadi ningkat-ningkat. Yang pertamanya pikiran itu banyak lupa, meningkat menjadi seimbang lupa dan ingat. Lalu mudah-mudahan semakin akhir semakin ingat. Jadi manusia yang lebih banyak ingatnya ketimbang lupanya. Nah, semoga menjadi ingat terus, kan seperti itu. Nah, ada tahapannya. Pertamanya kita banyak lupa, lalu seimbang lupa dan ingat, lalu kemudian ingat terus, ajak pancek pikirannya, teguh ingatannya. Jadi ada tahapan. Bahkan dalam kitab Miftahus Sudur beliau menjelaskan, wasadatus sufiyah yu'awwiduna al-muridina awwalan ala dzikri lisan alladzi yuraqihim ma'al muwalati min dzikri qalbi takallufan ila dzikri tab'an thumma ila dzikri sir. Para guru sufi membiasakan para murid pertama sekali zikir jahar, lalu ditingkatkan ma'al muwalat secara bertahap dari zikir khafi takalluf ke zikir khafi tab', lalu kemudian ke zikir sir. Jadi ada 4 tahapan pembelajaran zikir. Yang pertama itu zikir jahar. Apa itu zikir jahar? Yaitu zikir yang diucapkan oleh lidah kita, diikuti dengan gelengan kepala, dengan mata yang terpejam pada kalimat la ilaha illallah. Apa fungsi utama zikir jahar ini? Yaitu untuk linnafi wal isbat. Ya intinya untuk membersihkan batin, mendetoksifikasi racun-racun negatif, racun-racun trauma yang masih mengendap di dalam batin kita. Ini fungsi utama zikir jahar. Nah, Guru Agung Bangsa Al-Banom menjelaskan, ikhtalafu ayyuma afdal dzikri sirran aw jahran. Orang berselisih pendapat mana zikir yang paling utama, zikir khafi atau zikir jahar. Alladzi aqulu bihi inna dzikra jahar afdal liman golaban alil quwwah min ahlil bidayah. Nah, aku berpendapat zikir jahar itu lebih utama bagi orang yang masih memiliki al-qasawah, didominasi, dikuasai oleh al-qasawah atau al-quwwah, yaitu keras hati dari kalangan murid pendahuluan. Jadi hati yang keras inilah fungsi utama zikir jahar. Hati yang keras itu dilembutkan. Apa ciri hati keras? Ya sulit fokus, sulit sekali berkonsentrasi. Jadi kalau zikir hobi itu sulit sekali dapatnya, sulit sekali fokusnya. Nah, ini tanda hati keras, yaitu sulit berkonsentrasi. Karena bicara zikir kan bicara ingatan ya. Kenapa sulit berkonsentrasi? Karena selalu diganggu oleh kotoran-kotoran batinnya sendiri. Nah, ini insya Allah nanti kita akan dalami dalam video tersendiri ya Bapak Ibu tentang kotoran batin. Jadi itu tahapan pertama, tahapan zikir jahar, yaitu tahapan membersihkan
terutama membersihkan kotoran-kotoran batin yang besar dan dominan, seperti sampah kecewa, sampah trauma, sampah kemarahan, sampah keangkuhan, dan lain sebagainya. Yang sampah-sampah itu nanti akan terlihat ketika kita sedang zikir dalam wujud memori-memori bawah sadar. Setelah tahapan zikir jahar, kita telah membersihkan kotoran-kotoran batin yang besar, maka kita baru belajar konsentrasi. Jadi tidak ujuk-ujuk belajar konsentrasi, tidak ujuk-ujuk belajar mengkonsentrasikan, menghaluskan batin. Pertama bersih-bersih dulu, baru setelah itu masuk kita ke tahapan berikutnya, yaitu zikir khofi takallub. Nah, ini tahapan dimana kita belajar menghaluskan, menajamkan rasa kita. Alhamdulillah melalui alat yang diberikan oleh pengarsa guru, yaitu zikir khofi. Zikir khofi takallub. Nah, takallub apa itu? Dipaksakan, diharuskan, diupayakan. Jadi ada perjuangan di sana, ada usaha yang serius. Artinya kita mulai belajar latihan duduk diam tawajuh yang lama, 5 menit, 10 menit, 15 menit hingga tembus 1 jam. Nah, ini kita paksakan, kita upayakan. Ini namanya takallub. Jadi takallub itu ya seperti kita sedang belajar naik sepeda, kan ada upaya, ada usaha ya. Jatuh, bangun lagi, nanti jatuh lagi, bangun lagi kita, atau belajar nyetir mobil manual, itu ada upaya, ada usaha, ada takallub di situ. Tersendat di awal, mesin mati berkali-kali, salah ngoper gigi, tapi kita terus-menerus belajar hingga akhirnya lancar ya. Nah, jadi tahapan mengupayakan, tahapan berusaha, tahapan berjuang untuk menghidupkan zikir khofi itu merupakan tahapan takalluf namanya. Kita mengupayakan, mengharuskan, memaksakan diri kita untuk bisa fokus dan berkonsentrasi pada zikir khofi. Maka di tahapan takalluf ini sangat wajar kalau ingatan kita itu kadang-kadang timbul tenggelam. Istilah lainnya itu takallub ya Bapak Ibu. Kadang ingat zikir khofi, nanti lupa lagi, ingat, lupa lagi, dan begitu seterusnya. Ya memang sulit, berat, melelahkan, membosankan, karena namanya juga belum terlatih, belum jago naik sepedanya, belum jago nyetirnya, ya pasti berat, pasti melelahkan. Begitu ya Bapak Ibu, nama juga tahapan takallub. Kita baru berupaya, baru berjuang, baru belajar mengaktifkan dan menyadari zikir khofi, timbul tenggelam, nah pasti berat ya Bapak Ibu sekalian. Namun demikian kita jangan lelah, jangan putus asa ya Bapak Ibu. Dalam pengen sahabat dalam ibadah ini, dalam belajar zikir, kita tuh sering mundur ketimbang maju. Tapi walaupun demikian, praktekkan zikir, gunakan zikir. Tidak hanya di waktu-waktu sholat fardu. Misalnya kita ingin melakukan zikir, nggak usah banyak pikiran, langsung praktek tawajuh. Mengusahakan diri supaya diri orang benar-benar ajak pancep ngabrinya ka Gusti Allah. Jadi tidak usah banyak pikiran, ada rasa, ada keinginan untuk latihan tawajuh, ya sudah pakai tawajuh untuk meneguhkan batin kita. Jadi ada takallub ya Bapak Ibu, ada memaksakan diri, mengupayakan diri dari dalam diri kita sendiri. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, sampai kapan takallub ini? Ya sampai kita tidak takallub lagi, kita tidak lagi mengupayakan, memaksakan. Itu artinya kan otomatis ya ada bakat di sana, sudah jadi habit istilah lainnya ya. Naik sepeda ya udah nggak tegang lagi. Kalau dulu tangannya kaku sekali megang stang, seperti megang tiang listrik. Nyetir juga udah jago nyetirnya, main giginya udah nggak kaku lagi. Jadi otomatis, jadi konsentrasinya sudah sangat bagus. Kalau ibarat latihan duduk diam tawajuh yang lama itu tidak lagi berat, tidak lagi melelahkan, 1 jam sudah bisa dilakukan. Nah ini kan zikir khofi tauba, sudah terbiasa, sudah menjadi alamiah zikir khofinya. Lalu kemudian masuk ke tahapan zikir sir. Apa itu zikir sir? Kadang-kadang disebut dengan zikir rasa, zikir tanpa huruf dan suara, bila harfin wala saut, tanpa huruf dan suara, atau disebut juga zikir ma'rifat istilah lainnya. Jadi zikir sir itu adalah latihan untuk meneguhkan batin kita agar batin kita itu menjadi panceleng, jadi ajak pancek. Ciri ma'rifat, ciri batin arif itu adalah batin yang ajak pancek. Jadi kalau di tahapan zikir khofi tadi, zikir khofi takallub dan zikir khofi tauba, itu kita latihan fokus, latihan konsentrasi namanya. Maka di tahapan zikir sir ini ganti istilah, kita bukan latihan fokus, bukan latihan konsentrasi, tapi latihan keteguhan batin, latihan menetapkan batin. Jadi di tahapan zikir sir inilah kita baru berbicara tentang zikir khofi sambil makan, zikir khofi sambil olahraga, zikir khofi
sambil main bola, zikir hobi sambil main sepeda, zikir hobi sambil nyetir. Nah, di tahapan ini, kalau tadi nyetir tidak bisa diganggu karena fokus, kalau diganggu konsentrasinya bisa buyar, maka di tahapan zikir sir ini berkembang kondisi batin itu. Sambil nyetir sudah bisa sambil ngobrol, bisa sambil main HP kadang-kadang, ya bisa sambil makan gitu, sambil ngemil ya. Nah, berbeda dengan tahapan sebelumnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu, tahapan pembinaan batin kita melalui zikir. Yang pertama zikir jahar itu untuk membersihkan. Kenapa? Karena kita fokusnya pasti lemah, karena diganggu oleh kotoran-kotoran batin kita sendiri. Lalu kita setelah kita bebas dari sampah-sampah besar, sampah-sampah dominan di dalam batin kita, kita mampu merilis, mampu memaafkan masa lalu, maka masuk ke tahapan zikir khofi takalub. Kita baru belajar ilmu tauhid, belajar fokus atau belajar konsentrasi sampai ke tahapan zikir khofi toba. Kita pun masih belajar konsentrasi. Nah, tidak cukup sampai belajar fokus dan konsentrasi, tapi kita harus mengembangkan kesadaran. Maka kita masuk ke tahapan zikir sir. Di tahapan zikir sir ini kita belajar zikir khofi, tapi kita belajar menyadari yang lain. Zikir khofi sambil mendengarkan, zikir khofi sambil melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Jadi kita tidak fokus, tidak konsentrasi, tapi di tahapan zikir sir ini kita mengembangkan kesadaran. Mengembangkan kesadaran itu bahasa lainnya adalah ma'rifat, atau kita meneguhkan batin ma'rifat, batin mengetahui, batin menyadari yang ada di dalam diri kita. Baik, sementara itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya. Allahumma sholli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.